Hello, John Level. How are you this morning? How is it going? It's everything's okay. I wish everything okay and you keep healthy. We're back again with Teacher Ermalita. I would like to ask you to continue our mathematical lesson, but before we start, I would like to ask you to pray with me. Are you ready? Let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you for the beautiful morning. We thank you for the goodness, kindness, and your guidance for a long last night till this morning. Now we would like to start our mathematical lesson. Please, Lord, help us and guide us, and so we can understand all the lesson point and we can do all the tasks given as well. In the name of Jesus Christ, we surrender these times into your hands. Amen. Nah, kemarin kita sudah terima tugas ya Nana. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah teacher berikan kemarin. Nah, di halaman 16 kita ada tugas mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa nomor 1 sampai 10. Nah, kita akan bahas bagaimana cara mengerjakannya. Oke? Oke, soal nomor 1 0,5. 0,5 kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1 di belakang koma berarti 1/10. Berarti ini adalah 5/10. Oke, lalu kemudian 5/10 ini kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan menjadi 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5 juga. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama ya. Sama dengan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi bentuk pecahan dari 0,5 adalah 1/2. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. 0,8 sama ya, 1 di belakang koma. Berarti 8/10. Kita sederhanakan. 8 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2. 8 dibagi 2. Kita mulai dari yang paling kecil saja. Kalau kamu bingung, dia dimulai dari angka berapa pembaginya. Ya. Karena 8 dan 10 sama-sama angka genap, kamu boleh mulai dari angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Yang mana menjadi faktor masing-masing bilangan. Nah, kita lanjutkan ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,8 bentuk pecahannya adalah 4/5. Paham ya? Nah, yang nomor 3 0,6. 0,6 sama dengan 6/10, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Oke, jadi bentuk pecahan dari 0,6 adalah 3/5. Kita lanjut ya ke nomor 4. 0,40. Perhatikan, ada dua digit di belakang koma ya. Ada 2 angka di belakang koma. Jika 2 angka di belakang koma berarti dia per 100. 1/100 ya. Berarti kita buatnya seperti ini. 40 per 100 sama dengan 40 dibagi 10 aja ya, karena ada nolnya, sama-sama punya nol di belakang, kita sama-sama bagi 10 saja. Oke. Ini 100 dibagi 10 juga. Kita lihat hasilnya berapa.
sama dengan 40 dibagi 10. 4. Kamu tinggal hilangkan 0 yang ini. 10 dibagi 10. Ini sama-sama habis. Ya, ini. Berarti ini adalah 4 dibagi 1. 4. 10 dibagi 1 adalah 10. Perhatikan. 4/10 itu masih bisa disederhanakan lagi. Kira-kira jadi berapa? Coba kita buat di sini 4/10. Kita sederhanakan lagi. Dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Maka 4 kita bagi 2. 10 juga kita bagi 2. Ingat ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 4 dibagi 2 adalah 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 0,40 bentuk pecahannya adalah 2/5. Bisa ya? Sekarang nomor 5. 0,020. 0,020 sama dengan, nah perhatikan, ada 3 digit di belakang koma, berarti 1/1000. Jadi kita tulis nolnya ini nggak usah ditulis ya, kita tulis dengan angka bilangan bulat yang pertama 20 ya, karena 0 di depan angka 2 ini tidak ada nilainya, jadi kita ambil yang 20. Dia kan 0,0. Tapi kalau bilangan bulatnya di sini ada angka lebih besar dari 0, maka kita harus tulis. Ya. Tapi karena di sini 0,020, maka 0,0 tidak kita tulis. Oke. Nah, ini angka 20 yang kita tulis per tetap 1000. Ya, per 1000. Sama dengan, kita sederhanakan seperti biasa. Oke, 20 dibagi 1000. Kita lihat angka 0 di sini ya. Tadi teacher bilang kita boleh bagi 10 supaya 0-nya habis. 20 dibagi 10. Angka 1000-nya juga dibagi 10. Paling mudah ini kalau dibagi 10. Kita tinggal coret angka 0-nya. Tadi ya. Ini 0 dibagi 0, 0 dibagi 0 ini habis, 0-nya 0 dibagi 0 juga habis. Berarti tinggal 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 tetap 2. 100 dibagi 1 tetap 100. Perhatikan. Angkanya masih bisa disederhanakan tidak? Ya, masih bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan lagi. 2/100 sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti kita bagi 2 dibagi 2 dan 100 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 dibagi 2 adalah 1. 100 dibagi 2 adalah, iya, 50. Berarti 1/50. Pecahan dari 0,020 adalah 1/50. Nah, kita ke nomor 6 ya. 0,13. Lihat ada 2 digit di belakang koma. Berarti per 100. 13/100. Perhatikan. 13 adalah bilangan ganjil. 100 adalah bilangan genap. Dia tidak bisa dibagi dengan angka 3. Tidak bisa dibagi dengan angka 5 ataupun dengan angka 2. Karena tidak ada faktor persekutuan bersama antara 13 dan 100. Sehingga dia cuma bisa dibagi dengan angka 1. Berarti pecahan dari 0,13 adalah 13 dibagi 1 sama dengan 13.
100 dibagi 1 adalah 100. 0,13 adalah 13 per 100. Oke. Nomor 7. Nomor 7 0,25. 0,25. 2 di belakang koma berarti dia per 100. Angka bilangan bulatnya adalah 25. 25 per 100. Nah, perhatikan. 25 dan 100 punya faktor yang sama, yaitu berapa? Iya, 5. 5. Tapi kalau kita bagi 25 kira-kira bagaimana? Kita bagi 5 dulu ya. 25 dibagi 5. Bagi 5, boleh. Dan 100 dibagi 5. Hasilnya adalah 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5, 20. Masih bisa disederhanakan lagi ya. 5 per 20. Sama-sama bisa dibagi berapa lagi? Ya, 5 dibagi 5 dan 20 dibagi 5. Hasilnya adalah 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke nomor 8. Nomor 8 ada 0,625. Ya, perhatikan ada 3 digit di belakang koma berarti 1/1000. Jadi kita tulis bilangan bulatnya nih 0,625. 0 ini tidak bisa kita tulis ya bilangannya karena dia 0. Nih yang di belakang koma ada 625 berarti 625 per ada 3, 1, 2, 3 berarti per 1000. 625 per 1000. Nah, untuk lebih mudahnya teacher langsung kelipatan 5 ya. 625 dibagi 5 dan 1000 dibagi 5. Oke, kita kalikan dulu. 625 dibagi 5 adalah 125. Masih banyak ya bilangannya. 125. 1000 dibagi 5 adalah 200. Masih bisa disederhanakan? Ya, masih bisa kita sederhanakan lagi. 125 per 200 sama dengan, kita bagi berapa? Kita bagi 5 lagi saja, atau dibagi 25 bisa. Tapi daripada kamu bingung ya, kita bagi 5 saja. 125 dibagi 5 dan 200 juga dibagi 5. Oke. Hasilnya adalah 125 dibagi 5 adalah 25 dan 200 dibagi 5 adalah kira-kira 40 ya. 40. Masih bisa? Ya, masih bisa kita sederhanakan lagi. 25 per 40. Perhatikan. 25 per 40 kita bagi 5 lagi. 25 dibagi 5 dan 40 dibagi 5. Hasilnya adalah 5 per 25 dibagi 5 adalah 5, 40 dibagi 5 adalah 8. ZZZ. Panjang ya, tapi kamu akan semakin paham kalau kamu sering menggunakan ini, kamu akan semakin hafal, maka tidak akan sepanjang ini. Kalau kamu semakin mahir, untuk lebih mudahnya kamu bisa langsung dibagi 25. Karena 625 adalah kelipatan dari 25 juga, dan 1000 juga bisa dibagi 25. Oke. Ya, jadi 0,625 pecahannya adalah 5 per 8. Kita lanjut ke nomor 9.
0,75 sama dengan 2 digit di belakang koma berarti 75/100 sama dengan, mari kita bagi seperti tadi, kita bisa bagi 25 ya. 75 dibagi 25 dan 100 dibagi 25. Spidolnya habis. Tujuh puluh lima dibagi 25 adalah 3 dan 100 dibagi 25 adalah 4. Oke, berarti 0,75 pecahannya adalah 3/4. Yang terakhir nomor 10. 0,65 sama dengan 65/100 ya. 65/100 kita bagi 5 saja. 65 dibagi 5 dan 100 dibagi 5. Ayo, berapa? 65 dibagi 5? 65 dibagi 5 adalah 13 dan 100 dibagi 5 adalah 20. Apakah kedua bilangan ini masih bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena 13 dan 20 tidak punya faktor pembagi yang sama. Harus sama-sama bisa dibagikan. Berarti 0,65 bentuk pecahannya adalah 13/20. Oke. Itu hari ini pembelajaran kita. Teacher berharap kamu boleh belajar memeriksa kembali pekerjaanmu. Jika ada yang masih belum mengerti, silakan hubungi kembali ke teacher. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Dah.